Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara rindu setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video ini kepada lebih banyak orang melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Markus pasal yang ke-6 mulai ayat 45 sampai ayat 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori bagi saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau, dan kemudian dia masih tinggal di darat untuk berdoa. Dan saudara, dari peristiwa ini di mana di tengah danau murid-murid ini mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami badai saudara. Ada masalah, ada persoalan yang mereka hadapi. Nah saudara, ini jadi perenungan bagi kita bahwa Yesus yang memerintahkan mereka untuk menyeberangi danau. Tapi ternyata dalam perjalanan mereka menyeberangi danau, ada masalah, ada badai yang mereka hadapi. Ini jadi satu perenungan bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini, sekalipun kita sudah mengikut Yesus, dengar saudara, dan kita mulai mengikuti perintah Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan, bukan berarti kita akan bebas dan lepas dari masalah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, dimanapun dia, dan bagaimanapun cara hidupnya, tetap pasti ada masalah. Bahkan orang-orang yang hidup di istana yang megah dan mewah pun, di sana masih tetap ada masalah saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah dan apa yang kita pahami tentang Tuhan dalam masalah yang kita hadapi. Itu yang jauh lebih penting. Nah itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara, sehingga saudara dikuatkan
dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara menjalani hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Saudara diteguhkan dan dikuatkan. Mungkin ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang harus saudara hadapi. Saudara tetap kuat dan saudara tetap teguh. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi danau, dan di tengah danau mereka mengalami angin sakal. Dan saudara, di ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Perhatikan, bahwa kalau saudara berjalan seturut perintah Allah, mungkin ada masalah, mungkin saja ada persoalan. Dan dengar saudara, firman Allah mencatat bahwa Dia melihat ketika mereka begitu payahnya mendayung. Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Tuhan lihat kesusahan mereka, Tuhan lihat tantangan mereka, Tuhan lihat kesulitan yang mereka alami. Demikian juga hari ini, dengar saudara, bahwa Tuhan memperhatikan segala tantangan, masalah, persoalan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menanggung beban yang berat. Mungkin saat ini ada persoalan yang berat, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, Tuhan memperhatikan dan melihat semua. Ketika saudara berjalan seturut perintah Allah, ketika saudara melakukan firman Allah, sekalipun di sana mungkin ada persoalan, mungkin ada tantangan, dengar, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan semua. Dan kemudian saudara, dikatakan maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Yesus datang. Ketika Yesus melihat masalah persoalan hidup mereka, Yesus tidak abaikan, tapi Yesus datang kepada mereka. Hari ini saudara, Yesus datang kepada saudara. Yesus datang, Dia tahu segala masalah persoalan saudara, dan Dia datang kepada saudara. Yesus datang kepada saudara hari ini. Dia tidak mengabaikan saudara, tapi Dia mempedulikan saudara. Dia datang kepada saudara. Puji Tuhan saudara. Betapa luar biasanya hidup mentaati firman Tuhan. Betapa luar biasanya hidup menjalani perintah Tuhan. Karena ketika kita hidup menjalani perintah-perintahnya, Dia perhatikan seluruh kehidupan kita, dan Dia datang. Dia tidak mengabaikan kita saudara, tapi Dia memperhatikan, dan Dia pasti datang untuk campur tangan, untuk bekerja dan berkarya di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian di ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Jadi saat Yesus datang, mereka ketakutan, mereka terkejut melihat Yesus karena Yesus datang berjalan di atas air. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia datang untuk memberi ketenangan kepada murid-muridnya di tengah badai. Dia datang supaya murid-muridnya tidak ketakutan di tengah badai. Hari ini pun Yesus datang kepada setiap kita saudara. Ada masalah saudara, ada persoalan, beban saudara yang sedang menindih kehidupan saudara. Yesus datang dan Dia berkata, anakku, tenanglah, jangan takut. Yesus datang membawa ketenangan. Yesus datang memberi kedamaian kepada setiap kita. Tenanglah, jangan takut. Adakah saat ini hidup saudara sedang gundah? Adakah hidup saudara dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kecemasan? Hari ini dengar saudara, Yesus melihat segala sesuatunya dan Dia datang kepada saudara, dan Dia datang memberi ketenangan kepada setiap saudara. Dia datang, Dia peduli, dan Dia datang memberi ketenangan. Dan kemudian ayat 51 di sana dikatakan, lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Dia naik ke perahu mereka, dan saat Dia naik ke perahu mereka, angin pun seketika menjadi reda, badai pun seketika sirna. Topan yang datang, badai yang datang pun akhirnya tersingkir. Hari ini saudara, Yesus datang, Dia bawa ketenangan.
Dan kemudian dia mau masuk dalam kehidupan saudara. Dia naik ke atas perahu kehidupan saudara, dan kemudian dia mau menyingkirkan segala badai dari kehidupan saudara. Dia menyingkirkan segala badai. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang sanggup, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang ajaib. Badai pun taat kepada dia, saudara. Apapun masalah kita hari ini, dengar saudara, Allah kita berkuasa. Persoalan kita kecil di hadapan Tuhan. Itu terlalu gampang di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sedang berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Apakah kita sedang mentaati firman Tuhan atau tidak? Allah itu tahu segala sesuatu, saudara, dan dia mau datang memberi damai. Biarlah hari ini damainya mengalir dalam hati saudara. Dalam saudara melaksanakan segala kegiatan saudara sepanjang hari ini, ada damai Tuhan melimpah di hati saudara. Ada sukacita Tuhan melimpah dalam hati saudara, sehingga saudara akan menjalani segala aktivitas saudara hari ini dengan maksimal. Ketika ada sukacita Tuhan, damai Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, atas segala sesuatu yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, dengar, Allah hadir di sana. Dia hadir di sana menyertai saudara, menyelesaikan segala masalah. Ada masalah berat mungkin yang sedang saudara hadapi dalam usaha pekerjaan saudara, dia hadir di sana menyelesaikan masalah itu. Ada penyakit saudara yang sedang saudara tanggung saat ini, dia hadir dalam hidup saudara menyelesaikan masalah penyakit saudara. Apapun penyakit kita, persoalan kita, beban kita hari ini, Yesus datang untuk menyelesaikannya. Lalu kemudian dia berkata, ini aku, tenanglah. Biarlah saat ini damainya memenuhi hati kita, saudara. Damainya memenuhi hati kita. Dan kemudian di ayat 51 dikatakan, saudara, lalu ia naik ke atas perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Apa yang Yesus mau melalui proses ini, saudara? Yang Yesus mau adalah supaya murid-muridnya benar-benar mengenal dia. Karena dikatakan bahwa sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi Yesus mau mereka mengalami proses itu supaya mereka semakin mengenal dia. Karena sebelumnya sudah terjadi mujizat, 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti 2 ikan dengan kenyang, saudara. Dan kali ini dia suruh mereka menyeberang danau, dan di sana dia lakukan lagi mujizat supaya mereka semakin mengenal bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah Mesias itu. Saudara, yang lengkapnya, kesimpulannya yang bisa kita pelajari dari renungan kita di pagi hari ini, saudara, adalah bahwa Allah mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita, saudara. Dia Allah yang melihat segala sesuatu, perjuangan saudara, kesulitan saudara, masalah saudara, persoalan saudara, dan dia mau datang memberi ketenangan kepada saudara. Bahkan dia mau datang untuk melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah berjalanlah sesuai perintahnya. Sama seperti mereka, murid-murid pada waktu itu, mereka pergi menyeberangi danau oleh perintah Yesus. Jadi mereka sedang mentaati perintah Yesus. Saat mereka mentaati perintah Yesus, memang tidak selalu mulus. Ada masalah, ada persoalan, ada badai yang dihadapi. Tapi di sana Yesus tahu segala sesuatu, Yesus lihat segala sesuatu, dan kemudian dia datang untuk menyelesaikan masalah itu. Dia datang memberi ketenangan bagi mereka. Dia datang untuk melakukan mujizat bagi mereka. Dan ketika itu terjadi, yang Yesus mau, saudara, supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Saat Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara, biarlah setiap saudara semakin mengenal dia dan semakin mengenal dia di dalam seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Hari ini, saudara, dalam saudara menjalani segala aktivitas saudara, tetap renungkan firman Tuhan. Kuat dalam firman Tuhan, alami mujizat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan yang memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kembali untuk kita berdoa bersama.
Saya akan berdoa bagi setiap saudara, dan saya percaya saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu kuasanya dan tangannya menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar fokus dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa berkatnya, kuasanya, mujizatnya akan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan menyerahkan segala pergumulan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu segala sesuatu, dan Engkau Allah yang bekerja, sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu berjalan bersama-Mu. Engkau yang membawa anak-anak-Mu lebih dekat dan lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena dengan kami intim bersama-Mu, dekat bersama-Mu, Engkau menyertai kami akan mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Jagai, lindungi dan sertai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam kehidupan yang singkat ini, kami rindu menjalaninya dengan penuh hikmat, dan kami rindu menjalaninya dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, jagai, lindungi, sertai kehidupan anak-anak-Mu, supaya hidup mereka bisa menjadi maksimal dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, sekalipun di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Jagai, lindungi, sertai, berkati setiap anak-anak-Mu. Berikan selalu kesehatan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, jamah tubuh yang lemah, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan tubuh yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba mau berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang campur tangan ya Bapa. Jadikan anak-anak-Mu maksimal. Jadikan mereka jadi orang-orang yang berhasil dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya apapun profesi anak-anak-Mu, apapun tanggung jawab anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan saat ini. Pertama kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menganggur. Karena situasi pandemi ini mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka merindukan pekerjaan untuk mereka mendapatkan dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu untuk bisa kreatif dan inovatif di dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini, terutama bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan dalam pertanian mereka. Tuhan campur tangan buat apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang sanggup mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang berdagang, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan menjadikan mereka berhasil. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pedagang ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam segala usaha mereka, dalam perdagangan mereka, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi para pekerja, bagi para karyawan, buruh harian dan sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya campur tangan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan dan sertai mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin berhasil juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berusaha, ada bisnis yang mereka sedang jalankan. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, biarlah segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu bisa menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajar mereka untuk berserah kepadamu dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Bapa yang baik, kami tahu ini adalah situasi-situasi yang sangat sulit bagi setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bisnis dan usaha mereka. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan bahkan kepada anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil. Tuhan campur tangan juga dalam hidup mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan menyertai segala yang mereka kerjakan dan menjadikan mereka berhasil di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berbeban berat, Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban dan persoalan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada masalah di dalam bisnis mereka, mungkin ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala beban dan persoalan mereka diangkat dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi sorga bagi mereka. Mereka mengalami suasana sorga di tengah keluarga mereka, sehingga segala aktivitas mereka juga menjadi maksimal. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua dan anak. Berkati semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami datang kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan seruan-seruan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami akan menyaksikan jawaban doa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama. Dan biarlah saat ini
Sebentar lagi anak-anakmu akan menjalani hari ini dalam segala aktivitas mereka, penyertaan Tuhan atas mereka. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, setelah saudara diberkati melalui renungan firman dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan saudara, lakukan yang terbaik dan tetap jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video renungan ini melalui media sosial saudara kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.